Baik, kita telah sampai pada bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas 8. Saya juga telah merangkum buku ini serta dari sumber yang lain. Bisa mendownload di link deskripsi di bawah video ini. Lebih cepat kita buka rangkuman tersebut. Nah, seperti ini. Mari kita bahas struktur dan fungsi tumbuhan. Pertama, kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Ketika kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang jaringan yang diartikan sebagai sekumpulan atau sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Itu adalah jaringan. Kalau di sini jaringan tumbuhan, berarti kita tinggal menambahi di sini sekelompok sel tumbuhan. Begitu di sini dikasih tumbuhan. Nah, itu kalau jaringan tumbuhan. Nah, pada dasarnya jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam ya, dua macam. Yang pertama adalah jaringan meristem atau embryonal. Nah, yang kedua adalah jaringan permanen atau dewasa. Yang pertama, jaringan meristem atau embryonal berarti jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah. Jadi masih tumbuh terus gitu ya. Ini dibagi dua, yaitu yang primer dan sekunder ya. Yang primer nama lainnya adalah apikal, yang sekunder nama lainnya adalah lateral. Nah, gampangnya begini, yang primer atau apikal itu tumbuhnya memanjang, baik lewat ujung akar maupun lewat ujung batang. Jadi berada di ujung akar maupun ujung batang. Sedangkan yang meristem sekunder atau lateral itu tumbuhnya ke samping, pertumbuhan sekunder. Ini contohnya pada kambium ya. Pada kambium itu menyebabkan tumbuhan bertambah besar ya, bertambah besar ke samping. Nah, oke, sekarang yang jaringan permanen atau dewasa. Jaringan ini dibentuk oleh sel-sel meritim yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi itu mengalami perubahan ya, sudah berbeda gitu ya, berbeda strukturnya. Dan spesialisasi artinya sudah fungsinya sudah khusus ya, spesial. Jadi susunannya dan fungsinya sudah mengalami perubahan. Pada jaringan permanen ini kita akan membedakan menjadi beberapa macam. Di sini kita bedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah jaringan pelindung atau epidermis. Kemudian yang kedua, jaringan parenkim atau jaringan dasar, pengisi sebagian besar tubuh tumbuhan. Yang ketiga, jaringan penguat atau penyokong. Dan yang keempat adalah jaringan pengangkut atau yang terdiri dari floem dan xilem ya. Oke, dari yang jaringan pelindung atau epidermis, nah ini tentunya fungsinya adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya, karena epidermis biasanya di paling luar ya, paling luar itu berarti melindungi bagian yang ada di bawahnya. Nah, kadang-kadang epidermis ini nanti bisa mengalami modifikasi ya, epidermis itu bisa menjadi stomata atau mulut daun ya, membentuk itu bisa membentuk lentisel. Lentisel itu hampir sama dengan mulut daun, cuman tidak di daun tapi di batang. Kalau di daun namanya stomata, kalau di batangnya namanya lentisel. Bisa juga modifikasinya menjadi duri atau spina, jadi duri-duri. Ada tanaman yang punya duri-duri itu ya, itu juga asalnya dari epidermis. Kemudian bisa berwujud sise-sise ya, atau bisa juga rambut-rambut atau trikoma. Rambut-rambut ya, atau trikoma. Misalkan pada bambu yang masih muda itu kan masih banyak rambut-rambutnya, lugut itu namanya ya. Pada tumbuhan yang hidup di darat, epidermis menghasilkan kutikula. Jadi pada tanaman yang di darat, hidup di darat, itu epidermis juga menghasilkan kutikula atau lapisan lilin. Di mana lapisan lilin ini nanti bisa fungsinya adalah untuk mencegah penguapan yang berlebihan pada daun. Jadi untuk mengurangi penguapan. Karena lapisan lilin ini, kutikula ini sulit dilewati oleh
air. Jadi lebih jauhnya di materi tentang daun ya, di bagian organ daun nanti akan dibahas kembali. Oke, yang B sekarang. Jaringan parenkim atau jaringan dasar atau pengisi, artinya tuh yang mengisi sebagian besar ruangan di tubuh tumbuhan tersebut, itu jaringan parenkim, hampir di seluruh bagian tumbuhan. Fungsinya juga beragam ya, tergantung di mana jaringan parenkim tersebut. Jadi ada yang berfungsi ini sebagai penyimpan cadangan makanan. Ada yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Ada yang berfungsi sebagai penutup luka, bisa regenerasi maupun untuk penyusun utama alat tubuh atau organ tumbuhan. Itu disusun oleh jaringan parenkim ya. Misalnya terdapat sebagai pengisi sebagian besar korteks akar maupun batang. Jadi bagian korteks itu bagian yang di bawahnya epidermis, nanti akan kita bahas juga. Itu sebagian besar itu tersusun dari jaringan ini parenkim. Juga menyusun bagian mesofil daun, kemudian bagian buah yang berdaging ya, itu semua diisi oleh jaringan parenkim. Jaringan tiang atau nama lainnya adalah jaringan palisade. Nah, itu yang terdapat di daun ya. Ini di jaringan bunga karang maupun spons. Nah, itu juga banyak atau tersusun dari jaringan parenkim. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ketiga ya. Jaringan penguat atau penyokong. Oke, jaringan penguat ini berfungsi untuk mendukung kokohnya bagian-bagian tumbuhan. Ya. Nanti kita bedakan menjadi dua jaringan penyokong ini. Yang pertama adalah kolenkim, yang kedua adalah sklerenkim. Kalau gampangannya ini kolenkim itu kuat, kalau sklerenkim itu sangat kuat. Ya. Koka itu kuat, SK itu berarti sangat kuat. Jadi atau sangat keras gitu ya. Nah, jadi lebih gampang. Jadi kolenkim itu selnya memiliki dinding yang telah mengalami penebalan, tapi menebalnya di sudut-sudut sel, tidak seluruhnya, jadi tidak teratur penebalannya. Itu kalau kolenkim. Tapi kalau sklerenkim nanti penebalnya sudah di seluruh bagian sel, sudah teratur, sudah komplit ya, mengalami penebalan. Kolenkim belum seluruhnya. Jadi pada untuk kolenkim itu biasanya pada sel-sel yang masih muda ya, masih membelah. Misalkan pada tangkai daun itu ya, pinggir-pinggirnya daun itu kan ada yang lebih kuat itu untuk supaya daunnya bisa lebih kokoh begitu ya. Pada tangkai bunga juga, pada batang itu disusun oleh jaringan-jaringan kolenkim penguat. Kemudian yang lebih kuat lagi sklerenkim. Nah, ini penebalnya lebih merata ini ya. Jadi biasanya pada sel-selnya mati ya, sel-sel yang mati. Contohnya terdapat pada ini tempurung kelapa, itu kan keras sekali kan. Tempurung kelapa, kulit kacang, ya, tangkai buah itu yang keras itu ya. Nah, itu juga tersusun dari sklerenkim. Nah, itu ya jaringan yang ketiga. Sekarang jaringan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Nah, nanti pengangkut pada tumbuhan kan ada dua, phloem dan xilem. Nama lain xilem itu adalah pembuluh kayu, sedangkan phloem itu pembuluh tap. Nah, kalau kita gambarkan begini gambarnya, misalkan ada tanaman, kemudian ini ke sana, ini ada daun misalkan, ada dahan, ada daun begini. Nah, kemudian ini kita bagi begini tanamannya. Nah, begini. Kemudian di sini ada yang tengah, di sini ada yang tengah. Yang tengah sini, dalam sini itu sebagai silemnya. Silem. Ini khusus, ini terutama pada dikotil ya. Kalau pada monokotil tuh antara xilem dan phloem itu tidak ada batasnya, tidak teratur begitu ya. Tapi kalau tanaman dikotil itu lebih teratur dan ada batasnya, kambiumnya, sehingga kita di sini seolah-olah kita gambar yang dikotil. Jadi yang dalam ini, yang merah ini adalah
sebagai xilem. Sekarang yang luar, di luarnya xilem ini ada floem di sini. Nah, floem ya. Nah, bedanya floem dan xilem, yang xilem yang merah ini berfungsi apa? Membawa air dan garam mineral yang ada di akar ya, tentunya dari akar ini air dan garam mineral kemudian akan diangkut oleh pembuluh xilem. Jadi nanti ini diangkut ke atas melalui pembuluh xilem. Nah, lewat yang merah ini naik ke atasnya. Ke atas mau kemana? Mau ke daun. Ini ke atas menuju ke daun. Untuk apa di daun? Untuk sebagai bahan untuk fotosintesis. Nah, bahan fotosintesis ini air dan garam mineral yang dari tanah ini diserap oleh akar, kemudian dibawa oleh pembuluh kayu ini xilem, dibawa ke daun untuk dimasak. Setelah matang ya, hasil fotosintesisnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang edarkan siapa? Yang edarkan ya ini pembuluh yang biru ini tadi, pembuluh tapis atau floem. Dibawa kemana? Ke seluruh tubuh, tidak ke daun saja, tidak ke batang saja, tapi juga ke akar dan seluruhnya yang masih mengalami pertumbuhan. Begitu ya. Jadi keduanya kan dinamakan pembuluh pengangkut atau jaringan pengangkut, Mas. Jaringan pengangkut. Karena fungsinya untuk mengangkut. Mengangkut apa tadi? Air dan garam mineral dari tanah dan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Yang fungsinya dibagi oleh pembuluh kayu maupun pembuluh tapis. Nah, itu tentang jaringan. Nah, oke ya, jadi jaringan tadi intinya jaringan pada umumnya ada dua, jaringan yang masih membelah namanya meristem dan jaringan yang sudah dewasa ya atau dewasa atau permanen ya, maksudnya permanen. Dimana yang tadi yang permanen itu juga perkembangan dari yang meristem ya. Yang permanen nanti dibagi jadi 4 tadi, 4 jaringan yang masing-masing sudah dibahas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi dan struktur organ tumbuhan. Fungsi dan struktur organ tumbuhan. Nah, kita akan membahas tentang organ tumbuhan. Nah, kita ringkas dulu bahwa organ tumbuhan di sini meliputi ya, 1 itu akar. Kemudian yang kedua adalah naik ke atas yaitu batang. Kemudian yang ketiga adalah daun. Nah, yang keempat adalah bunga. Yang kelima adalah buah dan biji. Nah, ada 5 organ yang akan kita bahas di sini nanti. Nah, organ tadi kita sudah tahu kan sebelumnya organ itu apa? Organ itu berarti beberapa jaringan yang membentuk fungsi untuk organ tadi ya. Jadi organ itu kan kumpulan beberapa macam jaringan. Nah, nanti kan kita bahas misalkan nanti di akar itu nanti ada jaringan apa saja. Oh, ada jaringan sklerenkimnya, ada parenkimnya, ya, ada jaringan pengangkutnya, kan seperti itu. Jadi ini organ itu adalah kumpulan beberapa macam jaringan. Kalau jaringan kan kumpulan sel yang sejenis. Nah, sekarang akar, batang, dan daun ini kita katakan sebagai organ yang vegetatif ya, organ vegetatif namanya. Organ vegetatif. Vegetatif ya, vegetatif. Sedangkan yang bunga dan biji ini organ generatif. Nah, generatif maksudnya berkaitan dengan reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan ya. Jadi yang ini 45 itu berfungsi untuk perkembangbiakan, jadi bertambah banyak begitu ya. Ini macam-macam organnya. Sekarang kita bahas dari atas ya, dari akar.
Fungsi dan struktur akar. Fungsinya apa? Susunannya bagaimana? Fungsinya akar ada beberapa macam. Di antaranya kita tuliskan 4 saja di sini, yaitu fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Oke, sudah jelas. 2, sebagai alat pernapasan. Ya, akar bisa juga untuk alat pernapasan pada tanaman-tanaman tertentu. Kemudian yang ketiga, menegakkan berdirinya batang. Jadi akar juga berfungsi supaya batang tanaman bisa berdiri tegak. Nah, coba tidak tanpa akar, nanti kan tanamannya ambruk, ya tidak kuat. Nah, apalagi ada angin kuat, nah nanti akan ambruk. Jadi itu ya untuk menegakkan batang. Yang keempat adalah tempat cadangan makanan. Nah, ada juga tanaman yang menyimpan cadangan makanannya itu di dalam akar. Ada ketela juga di dalam akar ya, cadangan makanannya. Itu fungsi akar. Dan tentunya masih banyak lagi yang lain ya. Oke, sekarang kita lihat ada 2 macam sistem perakaran. Jadi akar ada 2 jenis ya, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, kita tahu kalau akar serabut itu yang berarti serabutnya begini ya. Nah, inilah kelihatannya seperti ini ya. Nah, akar serabut, sedangkan akar tunggang itu berarti begini nanti. Nah, ke bawah. Nah, ini ya. Jadi ini tentunya lebih kuat, tentunya lebih ke dalam, karena akarnya kuat sekali ya, ke bawah, tunggang namanya. Nah, ini untuk tanaman monokotil ya, ini yang monokotil, ini yang tanaman dikotil. Jadi kalau monokotil itu seperti apa toh? Nanti kita bahas di bawahnya ya. Ya, ini sebagai contoh monokotil itu misalkan padi kita cabut nanti akarnya seperti ini. Nah, itu ya. Yang ini dikotil apa yang akarnya seperti ini? Oh, akar pepaya ya. Pepaya kan seperti akarnya ya, dalam ke bawah. Ya, pepaya dikotil berarti ya. Itu akar ada 2 macam, serabut dan tunggang. Lanjut sekarang ujungnya akar. Nah, ini ada gambar akar ya. Ujungnya akar dinamakan kaliptra. Ujung akar itu yang mana tahu ini? Ujung akar ini ya. Saya tak gantinya warna sekarang. Nah, ujung akar ini, ujung akar ini. Nah, ini namanya tudung akar atau kaliptra. Nah, ini yang menusuk tanah ya. Nah, sehingga ini fungsinya apa? Yaitu tadi untuk apa? Selain untuk menusuk tanah itu, ini fungsinya adalah ini melindungi jaringan meristem. Jadi di dalam ini kan ada jaringan meristem, jaringan yang jaringan tumbuh ya, tumbuh. Jadi meristem apikal tepatnya tuh tadi kan tumbuh ke bawah, memanjang. Jadi meristemnya apikal. Nah, melindungi ini meristem apikal ini supaya tidak rusak ketika menembus tanah itu ya. Nah, kemudian melumasi akar untuk mengurangi gesekan. Nah, melumasi akar, jadi ini juga mengeluarkan seperti cairan ya, melumasi akar ini, akar dilumasi, biar gesekannya dengan tanah tidak banyak ya, bisa mengurangi gesekan ya. Itu ya fungsinya kaliptra atau tudung akar. Tudung akar atau kaliptra. Terus sekarang rambut akar, Ya ini rambut akar Pak. Nah, ini rambut akar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memperluas permukaan sentuh. Nah, memperluas permukaan sentuh sehingga makin banyak rambut akarnya, dia makin banyak menyerap air kan begitu ya. Makin banyak menyerap air. Nah, sehingga ibaratnya kalau manusia itu ya yang mencari makanan kalau banyak ya dapat makanan banyak kan begitu. Nah, itu rambut akar ya, memperluas permukaan sentuh dengan tanah. Oke, terus penyerapan air oleh bulu akar terjadi melalui proses imbibisi dan osmosis ya. Ini proses air diserap oleh akar itu melalui proses imbibisi dan osmosis. Kalau imbibisi adalah peristiwa di mana dinding sel dan plasma sel yang bersentuhan dengan air akan mengembang. Kalau mengembang tentunya mengambil
air ya mengembang ya. Nah, dindingnya dan plasma selnya mengembang sampai volume tertentu. Nah, misalkan pada perkecambahan itu juga awalnya itu menggunakan IBBC ini sehingga air bisa masuk ya. Nah, kemudian yang osmosis sekarang. Sedangkan osmosis itu adalah perpindahan air dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui membran semi permeabel. Jadi, andaikan ini akar, ini kan tadi akarnya, ini ya. Oke, saya gambar aja ini akar itu. Akar. Lah. Di sekitar akar ini kan ada air dan garam mineral. Nah, air dan garam mineral ini posisi konsentrasi itu kepekatannya ya. Kepekatan airnya lebih rendah, konsentrasinya lebih rendah. Jadi kurang pekat ini ya. Encer kan berarti ini encer. Kurang pekat tuh encer. Konsentrasinya rendah sama ya. Konsentrasi rendah, ini ya konsentrasi rendah. Konsentrasi rendah, nama lainnya adalah encer ya. Sedangkan di dalam akar sini ada juga cairan yang lebih kental atau lebih tinggi konsentrasinya ya, lebih pekat ya. Nah, ini akan menyebabkan air yang encer ini akan masuk ke dalam melalui membran semi permeabel. Membrannya apa ya, ini membran yang ada pada akar ini membran semi permeabel, artinya hanya bisa dilalui oleh larutan tertentu ya. Tidak semuanya bisa masuk ya. Oke, itu berarti peristiwanya ada dua ya, proses air dari luar akar bisa masuk ke tubuh tumbuhan, masuk ke akar itu melalui proses yang pertama. Proses apa tadi? Ya, proses imbibisi. Ini imbibisi. Yang kedua proses osmosis. Nah, inilah yang menyebabkan air dari luar akar bisa masuk ke dalam akar, kemudian dibawa oleh xilem ke daun. Nah, gitu ya. Oke. Walaupun nanti peristiwa naiknya garam atau air mineral dari akar ke atas itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, yang menyebabkan pengangkutan tadi ya, air dan garam mineral. Nah, itu nanti di bagian bawah kita uraikan lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan ini. Dilihat dari penampang melintang, akar tersusun atas. Akar melintang itu berarti misalkan ini kalau yang ini kan dilihat dari samping, yang ini ya. Kalau akar melintang dilihat dari melintangnya berarti dipotong tengah gitu toh, dipotong. Nah, jadinya potongannya jadi seperti ini. Ini seperti ini potongannya. Nah, kalau yang tadi dari samping, kalau ini dari samping tuh ini dipotong. Ini dari samping kan dipotong melintang straight. Nah, kan melingkar nih. Potongannya melingkar lah. Ini potongannya jadi seperti ini ya. Nah, setelah dilihat begini, ini bisa diuraikan bagian-bagian apa saja yang menyusun akar ini ya. Oke, kita lihat sekarang satu-satu bagiannya. Yang bagian paling luar, nah ini apa tadi? Bulu-bulu akar atau rambut-rambut akar. Ini tidak lain juga karena modifikasi dari epidermis. Nah, ini epidermisnya, berarti ini epidermis. Ini epidermis. Ya, epidermis. Nah, ini rambut akar tuh modifikasi dari epidermis ya. Yang pertama epidermis, kemudian ke dalam lagi yang ini ya, berarti ini. Nah, ini
Demikian pula yang ini ya, ini namanya kortek. Nah, ini kortek. Kemudian yang berikutnya masuk lagi. Nah, setelah kortek itu ini ada endodermis. Ini ya endodermis, ini endodermis. Yang ini juga ini ya endodermis. Oke, setelah endodermis ke dalam lagi ada yang namanya perisikel. Perisikel ini ya, fungsinya untuk percabangan nanti ya, untuk cabang-cabang akar. Perisikel. Tapi di sini enggak dituliskan, hanya dituliskan endodermis. Nah, dan di dalam endodermis ada perisikelnya di apa? Setelah endodermis ya. Sedangkan di dalam endodermis sendiri, endodermis yang ini ya, yang ini. Nah, ini endodermis. Di sini ada yang namanya pita Kaspari. Pita Kaspari ini fungsinya untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Nah, silinder pusat itu mana? Silinder pusat yang ini, yang ada jaringan pembulunya, ini pengangkutnya ini ya. Nah, ini loh silinder pusat, ini batasnya. Tentunya dari sini mestinya dari perisikel ini ya. Nah, ini silinder pusat, namanya adalah stele. Stele itu silinder pusat. Nah, itu endodermis. Kemudian di sini ada pita Kasparinya. Jadi ada celahnya itu ya. Jadi ini kan endodermis, di sini ada celahnya. Ini ada celahnya. Ada celah agar air yang dari luar masuk lewat celah ini ya. Lewat celah ini. Nah, ini celah pita Kaspari namanya. Mengatur apa? Jalannya air yang masuk ke silinder pusat, itu pita Kaspari. Oke, sekarang di dalam silinder pusat, nah dalam stele ini, sebenarnya kan di sini tadi ini tersusun jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lain seperti perisikel ya. Jadi di sini ada perisikel tentunya ya, perisikel dan parenkim empulur, ada empulurnya. Jadi di dalam tadi ya, di sebelah dalamnya endodermis itu ada apa saja? Di sebelah dalamnya endodermis nah, ada ini silinder pusat atau stele, di mana silinder pusat itu tersusun dari ini jaringan pengangkut, ada perisikel, ada empulur. Nah, gitu ya. Nah, jaringan pengangkutnya mana? Nah, ini jaringan pengangkutnya. Saya gambar ini. Ini jaringan pengangkut yang bentuknya seperti plus ini ya. Ini berarti adalah silem. Silemnya. Ini silem. Nah, silemnya. Sedangkan yang ini, nah ini yang di luarnya tanda plus ini adalah floem. Nah, floem ini ya, floem. Floem. Jadi ini ada dua jenis akar nih, yang satu akar dikotil, yang sebelah kanan adalah akar monokotil. Oke ya, bedanya yang paling pas di mana bedanya? Ya ini, bedanya bentuknya floem dan silem yang berbeda. Nah, bentuknya berbeda, floem dan silemnya. Yang dikotil itu seperti tanda plus ini ya. Gampang saja untuk mengingat. Ini kan tanda plus ditanggap saja X itu silem begitu ya. Silem X. Kalau ini kan tidak ada X-nya, berarti kan ada dua jenis, berarti yang satu silem, yang satu berarti floem. Itu saja tentang akar strukturnya. Sekarang yang kedua adalah fungsi dan struktur batang. Batang sekarang. Fungsinya, yang pertama fungsinya adalah memperkokoh berdirinya tubuh tumbuhan. Oke, yang kedua adalah mengangkut air dan garam mineral. Tadi ya fungsinya silem kan di dalam batang, mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah.
ke daun, dan sebaliknya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Fungsi yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Misalkan ada tebu, itu juga menyimpannya di batang. Nah, struktur anatomi batang mirip dengan akar. Jadi anatominya mirip dengan akar tadi ya tentunya. Mirip sekali. Nah, pada batang yang sudah dewasa, stomata menghilang dan digantikan dengan lentisel. Jadi pada batang itu adanya lentisel bukan stomata. Jadi namanya lentisel yang merupakan pori-pori penghubung ruang antar sel dalam batang dengan udara lingkungan. Itu adalah lentisel. Nah, sekarang bedanya batang monokotil dan dikotil. Ya, bedanya secara umum nih, batang monokotil tidak bercabang. Nah, ini seperti ini apa? Bambu ini ya, bambu itu tidak bercabang. Tidak berkambium, ini bambu juga tidak berkambium. Sehingga karena tidak berkambium ya, batangnya tidak mengalami tumbuh membesar karena tidak memiliki meristem sekunder. Jadi bambu ini ya kan lebih banyak tambah panjangnya, tidak membesarnya. Ya membesar cuman kan yang dominan ini bertambah panjang. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beruas. Beruas-ruas seperti ini, bambu ini juga beruas-ruas. Nah, ruas-ruas ini namanya internodus. Internodus ya. Jadi ini toh ini loh. Nah, ini ya. Ini internodus. Oke. Kemudian dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Nah, jadi ruas-ruasnya maksudnya ini ya ruasnya, yang ini loh ya ruasnya. Ruas-ruasnya ini dibatasi oleh buku-buku, yang batasi ini bukunya yang ini. Yang batas-batas namanya buku-buku. Nah, buku atau nodus. Jadi buku atau nodus. Sedangkan ruas ini atau internodus. Nah, ini yang internodus. Kelihatan ya, ini ruas ini yang tempat melekatnya daun dan tunas kan di sini. Ya, di sini melekatnya. Di buku-bukunya ya atau di nodusnya, bukan di internodusnya. Jangan sampai kebalik ya. Nah, oke, pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Jadi yang nodus ini toh, ini tempat melekatnya daun tunas. Jadi kalau ada tunas kan dimenonjol di sini. Nah, di sini ada tunas. Ya, di sini misalkan ada tunas. Oke. Kemudian susunan berkas pembuluh angkut tersebar tidak teratur. Nah, tadi sudah ya, pembuluh pengangkutnya tersebar tidak teratur karena pada monokotil. Sedangkan pada dikotil lebih teratur. Ini yang dikotil bercabang, berkambium ya, karena berkambium dia bisa membesar ya. Oke, tetapi tidak beruas, tidak punya ruas-ruas, tidak beruas-ruas. Misalkan pohon mangga tidak beruas-ruas ya, belimbing tidak beruas-ruas. Susunan berkas pembuluh angkutnya teratur seperti tadi. Misalkan silemnya di dalam kambium semua, letaknya setelah kambium semua, sedangkan di luar kambium tuh floem. Jadi teratur begitu semua. Nah, kalau di monokotil kan tidak ada kambium sehingga tidak kelihatan jelas. Tidak teratur itu ya posisi silem dan floemnya. Terus struktur jaringan batang di tumbuhan dikotil tersusun atas sebagai berikut. Nah, terus ini susunannya batang
Ya ini susunan tadi anatominya kan hampir sama dengan akar. Awalnya itu epidermis, kemudian korteks, musindodermis, terus silinder pusat, ya kan hampir sama anatominya, hampir sama. Cuman kalau yang di akar tadi tidak dikatakan ada nama kambium, tidak, tapi pakainya endodermis ya, kambium. Oke, bagian-bagiannya sekarang kita lihat. Epidermis, ini epidermis ya, oke, epidermis. Kemudian korteks, di sini dituliskan tidak, tapi sebenarnya korteks yang warna hijau ini ya, korteks gitu kan, korteks yang warnanya hijau, korteks ini ya. Kemudian endodermis, jaringan terletak di antara korteks dan silinder pusat, antara korteks dan silinder pusat. Silinder pusat tuh yang hitam, yang warna hitam. Nah, itu namanya endodermis. Jadi yang warnanya merah ini loh ya, warna merah. Nah, endodermis. Kemudian jadi di sini dikatakan yang merah itu adalah kambium ya, kambium. Oke. Sekarang yang silinder pusat ini yang warnanya hitam ya, silinder pusat. Nah, di silinder pusat itu kan ada silemnya ya, yang warna biru itu ada silemnya warna biru. Kemudian juga ada empulurnya. Oke. Ini yang dikotil, yang sebelah kanan adalah monokotil. Nah, kelihatan tidak ada kambiumnya di sini, sehingga floem dan silemnya tidak teratur ya. Nah, epidermisnya tetap sama. Jadi kelihatan bedanya antara akar atau batang dikotil dan batang monokotil. Batang dikotil lebih teratur ya, lebih teratur. Silem di dalam semua, di dalam kambium ya. Nah, oke. Nah, karena bentuknya teratur inilah, maka nanti di batang dikotil ada muncul istilah ini lingkaran tahun ini, lingkaran tahun. Jadi nanti ada lingkaran kan bisa dihitung nanti kalau kemarau, penghujannya kan ada garis-garisnya kan lain ya. Sehingga nanti bisa diperkirakan umurnya berapa bisa dengan menggunakan lingkaran tahun. Lanjutnya perbedaan batang tanaman dikotil dan monokotil. Letak berkas pengangkutnya, pengangkutnya teratur. Jadi kalau dikotil teratur tadi ya, tersusun melingkar. Kalau monokotil tersebar, tidak teratur. Lapisan kambiumnya ini ada, yang ini tidak ada, yang monokotil. Pertumbuhan memanjang dan membesar, ini ada memanjang dan membesar. Kalau ini terbatas ya, memanjang, yang kebanyakannya memanjang, membesarnya terbatas. Oke. Yang ketiga sekarang adalah fungsi dan struktur daun. Yang awalnya adalah fungsi daun dulu, yaitu sebagai tempat fotosintesis, tempat penguapan atau transpirasi, dan tempat ekskresi atau pengeluaran. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Jika daun diiris melintang, jadi ini misalkan daun begini kan, daun, kemudian diiris dari gini ya, diiris. Nah, begini, dilihat, nah jadinya seperti ini ya, lihat sampingnya, potongan melintangnya itu, jadinya begini. Jadi sisi tipisnya, bagian-bagiannya, ini ada epidermis atas, ini epidermis ini ya, nah ini epidermis, yang rok-rok merah ini epidermis. Nah, di atasnya epidermis itu ada pelapisnya namanya kutikula, lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Bayangkan kalau tanaman pisang itu kan daunnya lebar-lebar tuh. Nah, kalau tanpa kutikula ya cepat kering ya pisang, karena airnya banyak yang menguap. Sedangkan kalau ada lapisan lilinnya, jadi di daun pisang itu banyak lapisan lilinnya. Dan kalau orang zaman dulu tuh daun pisang digunakan untuk alas ketika menyetrika.
Karena nanti kalau beralaskan daun pisang itu kalau dipakai untuk menyetrika bajunya jadi licin karena mengandung itu tadi, mengandung lapisan lilin. Dan juga ketika gosoknya itu lebih enteng karena licin ya. Itu mereka menggunakan daun pisang karena nanti ketika nyetrika itu lebih licin dan lebih mudah ketika menggosokkan itu ya. Nah, kemudian setelah epidermis, bawahnya adalah palisade ya, palisade atau jaringan tiang atau jaringan palisade. Nah, ini yang banyak mengandung kloroplas, berfungsi untuk fotosintesis. Jadi bersama dengan ini, dengan bunga karang. Bersama dengan bunga karang ini ya, bunga karang yang ini atau spon nama lainnya. Ini bunga karang. Jaringan bunga karang. Bunga karang. Atau namanya adalah spon. Oke, jadi yang banyak mengandung kloroplas itu ini jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spon ini. Itu di sini ya. Oke. Kemudian ini pengangkutnya di sini ya. Yang atas ini xilem, yang ini phloem. Nah, itu. Kemudian di lapisan bawahnya lagi adalah epidermis, epidermis bawah. Dilanjutkan ada juga di sini ada sel penjaga, ada juga stomata. Di sini ada stomatanya. Stomata untuk keluar masuknya gas-gas. Utamanya adalah gas CO2 untuk kebutuhan fotosintesis. Jadi fotosintesis itu membutuhkan gas CO2. Jadi nanti masuknya lewat stomata. Oke, itu ya tentang struktur daun. Nah, ini tadi yang dikatakan tadi bahwa jaringan parenkim itu menyusun juga ini palisade dan spon. Nah, tadi ya yang spon itu bunga karang. Nah, ini dikatakan di sini bahwa jaringan palisade itu banyak mengandung kloroplas, tempat pembentukan klorofil yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Parenkim spon berfungsi sebagai jaringan bunga karang, terdapat dalam ruang antar sel, berfungsi untuk menampung CO2. Jadi bunga karang ini tadi spon berfungsi untuk menampung CO2 sebagai bahan fotosintesis. Kemudian ada juga di daun ini jaringan pengangkut ya tadi ya yang xilem dan phloem. Oke, lanjut sekarang yang keempat adalah struktur dan fungsi bunga. Bunga sekarang. Nah, fungsinya apa bunga itu ya? Ini untuk alat perkembangbiakan atau alat reproduksi tanaman. Jadi sebelum terjadi pembuahan tentunya ada penyerbukan dulu ya, penyerbukan itu jatuhnya benang sari di kepala potek. Nah, kita lihat bagian-bagian bunga. Nah, ini ada kelopak bunga, kita ganti warnanya bercetok kuning. Kelopak bunga yang mana? Nah, ini kelopak bunga ini ya. Nah, ini kelopak bunga, ini kelopak bunga. Oke, kemudian mahkota bunga, ini tentunya mahkotanya ya. Ini mahkota bunga. Ini mahkotanya yang biasanya kalau mawar merah itu yang warna merah itu mahkota bunga. Terus benang sari yang mana? Ini benang sari. Ini kepala sarinya, berarti benang sari ya ini. Ini benang sari. Ini kepalanya, kepala sari. Ini tangkai sari.
tangkai sari, kepala sari. Nah, di kepala sari nanti ada serbuk sari, serbuknya. Kemudian di kelopak sudah, mahkota, benang sari, putik. Nah, putik yang mana? Putik yang ini. Putik. Ini tangkai putik. Tangkai putik. Oke, ini kepala putik. Ganti warna saja. Warnanya yang ini. Ini kepala putik, ini tangkai putik. Kemudian ini bakal buah. Ini bakal biji di dalamnya. Ini bakal biji, ini bakal buah. Bakal biji berada di dalam bakal buah. Ini ada tangkainya, tangkai putik, ini kepala putik. Jadi benang sari ini nanti jatuh di sini kepala putik. Nah, kemudian berkembang, selnya akan menuju ke sini, ke dalam bakal buah. Di sini ada sel telurnya. Akan ketemu di sini. Nah, kalau ketemu nanti menjadi biji, muncul bijinya, muncul buahnya. Nah, nanti akan ada ini, ada yang dinamakan bunga lengkap. Itu yang bagaimana? Berarti bunga lengkap itu berarti lengkap punya ini tadi, ya, punya kelopak, punya mahkota, punya benang sari, putik. Nah, itu berarti bunga yang lengkap. Contohnya bunga sepatu, bunga mawar, bunga waru, bunga soka. Nah, yang kedua adalah bunga tidak lengkap, berarti bunga yang tidak memiliki salah satu dari 4 penyusun bunga. Ya, ini ada 4 nih, kelopak, mahkota, benang sari, putik. Nah, kalau tidak punya salah satu ini, misalkan tidak punya mahkota saja, berarti tidak lengkap bunganya, ya. Kemudian ada juga bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Sempurna itu berarti bunga itu ada benang sari dan ada putiknya. Kalau tidak sempurna berarti hanya punya salah satu, berarti namanya tidak sempurna. Oke, lanjut perbedaan monokotil dan dikotil. Nah, ini sebenarnya di waktu kelas 7 sudah dibahas nih ya, bedanya monokotil dan dikotil. Kita ulangi nanti sedikit ya. Oke, ini yang apa? Nah, ada di gambar ini ya bedanya. Untuk yang dikotil atas, yang bawah itu monokotil. Dilihat dari bijinya, ini tentunya dikotil itu lembaga 2 ya, punya keping lembaga 2. Kalau ini punya keping lembaga 1. 2 dikotil. Ini akarnya tunggang, ini akarnya serabut. Kemudian pengangkutnya ya, jaringan pengangkutnya ini ada kambiumnya, teratur. Kalau ini kan tidak ada kambiumnya, enggak teratur bentuknya. Yang batang, nah batang juga begitu ya, seperti ini. Nah, batangnya ada kambiumnya, ini tidak ada. Kemudian dapat membesar, ini tidak dapat membesar, ya terbatas, bisa tapi terbatas. Kemudian daunnya, kalau yang dikotil daunnya sejajar atau menyirip ya, maksudnya menyirip. Kalau monokotil bentuknya sejajar, ini kan menyirip. Atau kalau monokotil ini sejajar. Nah, kalau tidak menyirip ya menjari, yang ini menjari. Seperti ketela pohon pepaya itu menjari, maksudnya ini dikotil. Jadi bentuk daun dikotil itu menyirip atau menjari. Kalau yang monokotil bentuknya sejajar, melengkung, jajar. Bunganya, kalau dikotil bunganya itu kelipatannya 2, 4, 5. Ya, kelipatan daunnya, kelipatan bunganya 2, 4, 5. Kalau monokotil kelipatan 3. Nah, gitu. Yang kelima, struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, ketika kita makan buah, tentunya di dalamnya akan ditemukan biji.
Ini buahnya, berarti ya daging buahnya ini. Daging buah, ini bijinya. Nah, ini tadi dari mana tuh asalnya biji dan buah? Ini dari sini. Jadi tanaman itu kan putiknya, bunga yang ada putiknya. Putik itu kan ada 3 bagian, kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah serta bakal biji. Ini nah, bakal biji ya sebenarnya bakal buah itu tadi ya. Di putik ini kan terdiri dari tiga bagian ya. Putik bagian yaitu apa ini? Bakal buah atau ovarium bakal buah, kemudian tangkai putik dan kepala putik. Nah, kepala putik. Nah, ada 3 bagian. Di dalam bakal buah ada ini bakal biji ya. Ini ada bakal biji. Perkembangan nanti bakal buah menjadi buah. Nah, itu bakal buah menjadi buah. Bakal biji jadi biji. Nah, nanti kapan dia jadi buah? Ketika nanti ada serbuk sari jatuh di sini di kepala putik, nanti akan serbuk sari ini sel kelamin jantannya akan turun ke bawah ketemu dengan sel telur yang ada di sini di bakal buah. Nah, akan terbentuklah zigot. Nah, dan akhirnya jadilah buah. Ya, buah dan biji. Biji itu nanti yang berkembang bisa menjadi individu baru bijinya. Nah, buahnya sebagai cadangan makanan. Oke. Sekarang yang C, sistem pengangkutan pada tumbuhan. Nah, tadi sudah dibahas pengangkutan bisa lewat namanya intravasikuler, pengangkutan lewat intravasikuler atau lewat vasikuler, berarti lewat pembuluh pengangkut atau lewat jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Itu namanya pengangkutan vasikuler atau intravasikuler. Yang kedua, pengangkutan lewat ekstravasikuler, berarti pengangkutannya tidak lewat ini xilem dan floem tapi melalui ini antar sel, sel ke sel namanya simplas, sel ke sel namanya simplas. Kemudian ruang antar sel namanya apoplas, antar sel apoplas, sel ke sel simplas. Nah, itu faktor yang mempengaruhi naiknya air ke daun. Nah, itu tadi, jadi air dan garam mineral dari bawah ke atas, itu faktornya yang mempengaruhi ada ini ya. Yang pertama ini daya tekan akar, jadi akar itu menekan air ini ke atas ya. Kemudian yang kedua adalah daya kapilaritas batang, jadi daya kapilaritas batang itu akibat dari celah yang di batang itu celahnya sempit sehingga menyebabkan air bisa naik ke atas ya. Ada faktor adhesi dan kohesi di sini. Kemudian yang ketiga adalah daya isap daun, jadi faktor transpirasi penguapan di bagian atas daun itu menyebabkan daun yang di bagian atas ini kurang air sehingga air yang dari bawah akan naik ke atas ya, ketarik ke atas. Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi naiknya air ke daun. Sedangkan yang mempengaruhi masuknya air ke akar, ada 2 cara, yaitu apa? Imbibisi dan osmosis. Jadi peristiwa masuknya air sampai ke daun itu ada beberapa proses ya, melalui imbibisi atau melalui osmosis, baru ada daya tekan akar, ada daya kapilaritas, ada daya isap daun. Nah, sekarang sistem pengeluaran. Tumbuhan itu juga mengadakan pengeluaran, namanya ekskresi juga, karena makhluk hidup mesti mengalami pengeluaran zat sisa. Jadi mengeluarkan zat sisa. Nah, kalau sisanya berupa gas itu dikeluarkan lewat stomata atau juga lewat lentisel. Nah, kalau berupa gas ya, tapi kalau berupa air pengeluarannya itu akan dikeluarkan lewat daun bisa ya. Bisa juga lewat stomata, yaitu berupa
transpirasi ya penguapan. Jadi kalau makin banyak stomatanya ya penguapannya makin banyak gitu ya, makin banyak. Nah itu ya, jadi kalau berupa gas itu dilakukan lewat stomata dan sel, tapi kalau berupa air bisa dilakukan lewat jaringan daun atau juga bisa lewat stomata yang dikenal dengan peristiwa transpirasi. Proses transpirasi ini mempunyai manfaat antara lain ya. Ini transpirasi manfaatnya adalah mengendalikan suhu tubuh tumbuhan. Jadi dengan adanya transpirasi penguapan, suhu tumbuhan akan terkendali gitu ya, terkendali, tidak terlalu panas gitu kan. Kemudian mendorong terserapnya air dari dalam tanah beserta mineralnya. Ini yang termasuk tadi daya isap daun ya, dari daun itu karena daun tadi kan mengalami transpirasi penguapan sehingga dia kosong airnya sehingga bisa mengisap air dari bawah ya, dari akar. Tuh. Dalam lingkungan yang lembab, misalnya pada malam hari, pengeluaran air tidak berupa uap air melainkan berupa tetes air. Jadi pada malam hari tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa yang berupa uap air. Nah, proses ini disebut dengan gutasi. Jadi, ketika pagi-pagi kita juga sering melihat di ujung atau tepi daun, itu terdapat gutasi air ya. Tetesan-tetesan air di daun itu. Nah, itu namanya dinamakan proses gutasi ya. Nah, peristiwa gutasi itu ya, keluarnya tadi tetesan air tadi pada pagi hari pada keadaan yang lembab, nah itu kan namanya gutasi. Sedangkan tempat keluarnya gutasi itu disebut dengan hidatoda. Nah, ini juga sebenarnya kelanjutan dari xilem dan phloem. Oke, lanjutnya sekarang teknologi yang terinspirasi oleh sistem jaringan tumbuhan. Nah, teknologi yang ada di jaringan tumbuhan itu banyak diadopsi, banyak diambil untuk teknologi juga. Misalkan teknologi panel sel surya. Nah, panel sel surya itu terinspirasi dari proses fotosintesis. Nah, ketika proses fotosintesis itu kan mengubah ya energi matahari berubah menjadi apa? Energi matahari dirubah menjadi energi kimia kan ya, kimia. Nah, untuk fotosintesis. Nah, ini diambil diadopsi menjadi apa? Menjadi dirubah energi matahari dirubah bisa saja dirubah jadi listrik ya. Energi matahari itu sel surya namanya. Ya, dirubah jadi listrik. Nah, itu menggunakan panel sel surya ya. Kemudian yang kedua, sensor cahaya pada lampu malam di jalan raya. Sensor cahaya pada lampu malam di jalan raya menggunakan fotoresistor atau LDR, terinspirasi oleh stomata pada tumbuhan kaktus ya. Nah, pada tumbuhan kaktus juga seperti itu. Dia mengambil ilmunya di stomata pada kaktus untuk itu menyalakan lampu di jalan raya itu. Jadi ketika pas hari cerah maksudnya pagi ya, itu lampu penerangan di jalan otomatis mati sendiri ya, mati sendiri. Nah, karena itu menggunakan apa? Fotoresistor namanya. Fotoresistor itu hambatan yang dipengaruhi oleh cahaya. Jadi ketika alat ini fotoresistor ini kena cahaya matahari, nah, dia hambatannya kecil ya, hambatannya mengecil dulu ya. Kalau hambatan mengecil, arus listriknya bisa lewat, bisa mengalir arus listriknya. Arus listrik yang mengalir bisa untuk mematikan saklar ya, matikan saklar sehingga lampunya mati begitu ya. Itu contohnya.
penggunaan teknologi fotoresistor. Kemudian yang ketiga, lapisan pengkilap terinspirasi oleh lapisan kutikula. Nah, ini pada lapisan kutikula itu kan misalkan pada daun talas. Pada daun talas itu banyak mengandung kutikula atau lapisan lilin, termasuk pada daun pisang ya. Sehingga ketika kena air di situ di atasnya daun talas ada airnya. Airnya tidak meresap. Airnya terombang-ambingan, ya tidak bisa terserap di daun. Karena di daun talas itu yang ada lapisan kutikulanya, lapisan lilinnya tidak mau ya dengan air, tidak mau. Nah, sehingga ini dimanfaatkan untuk membuat lapisan pengkilap ya. Nah, termasuk semir itu ya, sehingga kalau ada air tidak gampang mengotori. Misalkan cat mobil itu ya buat mengkilap, air tidak bisa menyentuh ke situ ya, langsung bablas gitu kan. Nah, itu terinspirasi dari lapisan kutikula pada daun talas. Nah, yang keempat, teknologi penyaringan atau pemurnian air yang terinspirasi oleh akar enceng gondok. Nah, ini akar enceng gondok juga akarnya seperti saringan itu ya, seperti filter. Nah, ini ditiru untuk membuat teknologi penyaringan. Oke, sudah selesai materinya tentang ini ya, tentang struktur dan fungsi tumbuh. Untuk uji kompetensinya video yang akan datang. Sekarang sampai di sini dulu uji kompetensinya, kita tunggu video yang akan datang. Terima kasih.